Makanya butuh kebiasaan ya. Kebaikan tuh butuh dibiasakan. Dan Allah tidak hanya melihat burukmu, tapi usahamu meninggalkan keburukan seperti apa. Allah tidak hanya melihat baikmu, tapi gimana kamu memperjuangkan menjadi baik dan tetap baik itu seperti apa. Oh pantas, itu manusia. Menjustifikasi, menghakimi. Itu manusia. Sementara Allah itu tidak hanya melihat hasil kita sekarang seperti apa, tapi bagaimana kita berproses menjadi orang baik jauh lebih penting daripada kita menjadi orang baik itu sendiri. Proses kita untuk terus melakukan kebaikan, perbaikan diri gitu ya. Itu yang dilihat oleh Allah dan itu bernilai ibadah tadi ya. Betul. Itulah orang yang terus-menerus berbuat baik, berusaha baik walaupun tidak selalu berhasil baik. Itu disebut dengan Allah muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berusaha berbuat baik. Jadi kita juga harusnya melihat manusia, melihat orang sekitar kita, itu tidak gampang menghakimi orang hanya dari jelengrengan performance apa yang tampak oleh mata hanya dengan panca indera. Umat Islam tuh diajari punya basirah, mata hati. Makanya diingatkan jangan menghina, merendahkan siapapun. Boleh jadi yang kamu hina, yang kamu anggap rendah, itu lebih baik. Itu ternyata lebih baik daripada kita yang daripada kita yang terlihat baik. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu proses dia menjadi seperti itu seperti apa. Jadi orang statnya beda-beda ya. Ada yang dari 5 menuju 10, ada yang 1 menuju 5. Manusia biasanya lihat hasilnya, 5 yang itu 10. Padahal yang dari 1 ke 5 ini perjuangannya 5 tangga. Yang dari 5 ke 10 juga 5 tangga. Di mata Allah ya sama struggle-nya dan sama-sama bernilai sama itu. Sementara kita hanya melihat angka. Ya. Allahu a'lam bishawab. Yang pasti apapun itu ini hati yang harus kita perbaiki. Bukan hanya fokus pada apa yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Walau itu penting Allah ngasih panca indera, tapi setelah kita melihat mata, kadang mata salah melihat. Walaupun kita mendengar di telinga, kadang telinga kita salah mendengar. Walaupun kita meraba, kadang rabaan kita beda kok. Gak sama salah meraba, salah menilai. Dan orang tuh baru tahu baik kalau tahu buruk. Orang membandingkan. Ini ada jelek berarti ada yang bagus gitu. Dan suka membandingkan manusia itu. Padahal kita manusia tidak untuk dibanding-banding. Ya, manusia itu ya sebagai manusia diri kita sendiri. Yang punya kekurangan dan kelebihan. Punya kekurangan, punya kelebihan, punya kebaikan, punya keburukan. Dan Allah tidak hanya melihat burukmu, tapi usahamu meninggalkan keburukan seperti apa. Allah tidak hanya melihat baikmu, tapi gimana kamu memperjuangkan menjadi baik dan tetap baik itu seperti apa. Itu disebut amal soleh. Itu prosesnya, itu amalnya. Bukan hasil, bukan natijah solihah, tapi amal soleh. Amal soleh ya. Aduh panjang sekali ya. Tapi dengan begitu kan kita bisa menjadi ada banyak ini ya Pak istilahnya. Mungkin penerangan atau pencerahan ya. Mungkin kita selama ini terlalu ini ternyata kita ini misalnya nggak terasa kalau apa yang kita lakukan ini sebenarnya baik gitu. Biarlah Allah yang menilai, bukan betul. Ini loh saya ini sudah berbuat baik, bukan begitu juga. Betul. Kadang kita gini Mbak, orang yang tidak baik biasanya melakukan kebaikan itu berat kan. Dan ketika melakukan kebaikan itu berat, sedikit aja kebaikan yang dilakukan itu merasa sudah perjuangannya luar biasa. Dan yang bahaya terus diceritakan semua kemudian menganggap orang lain tidak berjuang seperti dirinya. Ya, ini yang bahaya. Akhirnya jadinya toksik itu. Semua orang lain dianggap
Tidak seperti saya yang melakukan seperti ini harus. Sementara orang-orang yang biasanya yang sudah terbiasa melakukan kebaikan, sebanyak apapun kebaikannya nggak merasa biasa aja tuh. Karena sudah terbiasa baik sejak Karena lahir. sudah terbiasa melakukan kebaikan. Makanya butuh kebiasaan ya. Kebaikan tuh butuh dibiasakan. Mulai dari di perut kalau bisa ibu-ibu. Kalau ibunya baik, anaknya ini di sini ikut baik. Saya kemarin lihat di lucu juga ya, bayi di kandungan. Ketika ibunya bahagia, bayi di kandungan tuh ikut bahagia. Masya Allah. Lah, kalau ibunya hamil ternyata kemudian di ini sama suami, makanya stres, apalagi maaf hamil karena pemerkosaan. Masya Allah, itu bayinya nggak ikut berdosa tapi ikut merasakan. Kasihan, dan jangan dihakimi bayinya. Bahkan ini yang harus ditolong, ibunya dibahagiakan biar bayinya nanti lahir jadi orang baik gitu. Bahagiakan ibunya. Jangan udah diperkosa, kemudian dihakimi oleh warga, udah sakit lahir, sakit batin, bayinya juga akan mengalami trauma. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ada korban, kita jangan berpikir siapa yang salah yang benar dulu. Bantu dulu. Bantu dulu korbannya. Soal nanti salah benar tuh belakangan. Setelah kondisi stabil secara psikologis baru nanti diselesaikan. Oke.